Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa seputar gaya luas. Edisi hari ini, Rabu 13 November 2024. Kita akan berbincang-bincang bersama tokoh muda dan rekan-rekannya pada tahun politik ini, pandangannya tentang pemilu kada 2024. Mari kita saksikan. Kita mulai dari tokoh muda gaya luas Muhammad Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isnaini, tokoh muda gaya luas. Insyaallah. Jadi pandangan politik untuk saat tahun ini melihat politik sebelumnya. Gaya luas di awal mulainya politik pemilihan pemimpin itu dibenarkan oleh Pak Masih dengan nama Pak Itaus itu. Pada saat itu kita memulai berpolitik secara untuk memilih bupati. Jadi sebelumnya Pak itulah awalnya, dan pada saat itu kita memenangkan Pak Ibnu Hasim dengan kelihayannya dalam manajemen keuangan. Hal-hal mengenai pemerintahan yang masih baru pada saat itu. Jadi Pak Ibnu Hasim adalah orang memumpuni saat itu. Dan setelah masa kepemimpinan, di awal kepemimpinannya, masuklah kita ke periode kedua pemilihan bupati, dan itu kembali dimenangkan Pak Ibnu Hasim. Jadi itu penekanan. Jadi pada saat itu incumbent menang. Penekanan ini efektif. Jadi kepada orang-orang yang masih baru di dalam sebuah kabupaten itu tidak ditekan, mungkin masih merasa yang namanya ya ini memang berbahaya gitu ya. Berbahaya. Di awal kita masih menilai orang, terakhir sudah mulai mengetahui perlu ditekan. Kembali Pak Ibnu Hasim menang pada saat itu bersama Pak Adam dengan membawa pertanian ya. Dan selanjutnya setelah timbul penekanan maka timbul sakit hati ya. Pada saat itu Pak Amru dengan kemampuan politik serta medianya yang cukup luas memanfaatkan masyarakat serta para aparatur pemerintah yang sudah sakit hati karena penekanan ini untuk bergabung, mencondongkan yang namanya isu agama. Kita itu harus menjadi daerah 1000 hafiz. Sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, hafiz ini memang sudah dimulai. Dan beberapa program yang mungkin janji ini terlalu banyak janji, sehingga tapi ya yang namanya pemerintah itu kan berganti-ganti, kita harus ikut aturan pusat, kita harus ikut provinsi. Jadi hal yang memang kita janjikan itu harus kita ukur bagaimana dengan ketentuan pusat. Apalagi Aceh itu kan istimewa kira-kira. Jadi untuk janji-janji saat ini, program-program itu memang sulit. Jadi muncullah sekarang kita akan pilkada kembali dengan 3 calon yang memiliki kriteria dan program masing-masing. Jadi kita harap masyarakat memang yang sudah merasakan yang namanya manajemen keuangan yang baik, memenangkan pilkada, pemerintahan sudah baik, mulai sudah pernah merasakan penekanan sampai ada pengorbanan, bakar sana bakar sini yang kita tidak pernah harapkan, karena kita sesama orang gaya luas, karena kita kan sudah jadi zona merah nih. Zona merah yang artinya tidak boleh ada konflik lagi. Kita harapkan semua masyarakat gaya luas intinya kita itu sudah di daerah yang berkembang, siap-siaplah ke depannya bahwasanya kita itu memang harus maju dengan media yang cukup luas saat ini. Dulu kita cuma lihat koran, sekarang video. Berita yang tidak buat sekarang ini kita sudah buat video, masyarakat sudah tahu, sudah bisa memaparkan apa yang dia inginkan. Artinya kalau masyarakat pemerintahnya itu sudah tahulah masyarakat itu perlu apa. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tahu sebenarnya apa yang harus pemerintah itu programkan untuk kedepannya gaya luas 5 tahun. Jadi menurutmu nih, jadi masyarakat ini kena mulai berkembang, lahan ngarami negara taring nanti memanfaatkan lahan ini loh.
Kau menangin itu apa kini? Karakter. Menurutku bidang pertanian, bidang perkebunan itu, pokoknya dari pemberian sampai penghasilannya harus diawasi dengan berjalannya sistem pemerintahan. Biar pakainya, biar. Sebab biar mereka ini bukti, begini coklat, biar mereka ini coklat, begini baginya. Kisaran kita tanam benih kisaran itu dia menghasilkan dia penilaian. Karena terkadang-kadang kita makan bingung. Nah, setiap udah lapangan dong, pikir udah mati sel. Mana mau yang keadaan di efektivitas program. Pembagian izin rata. Ya. Yang yakin gimana itu pada umur menghasilkan. Ya. Juga rata. Ayo nih, bulan ini Pokoknya yang penting harus dikawal, dan mula sampai akhirnya harus dikawal sampai penghasilannya. Penghasilannya bisa contoh begini, kita kadang ada sedikit dan banyak penghasil bawang guys. Berapa penghasilan bawang itu per tahun? Selama ini tidak pernah diketahui. Berapa penghasilan kembali itu satu tahun itu berapa ton keluar? Kita tidak pernah tahu. Tapi pemerintah ini dong di bidang yang berbeti itu bidang mau orang yang nanti ya karena ada pokok ini diberi mau ya pakai sistem namanya. Jadi bu beti, jadi pinton. Sidar game masalah dua ini. Dan sidar masih di bulan kedua dan bulan pertama idar gitu. Jadi gua kita usah daerah nih pe. Anak-anak yang daerah, gue paham namanya. Pokoknya orang daerah itu usah. Itu ngajak pajak lah. Menghasilkan piadik di. Jadi inti pada saat ini yang memang diperlukan adalah hulu hilir. Ya. Harus jelas. Jadi inti kami janji, dijanjikan. Itulah yang dijanjikan. Program yang selesai ada hulu ke hilir. Ya. Salah satu harus dijanjikan. dijanjikan. Ini kalau kita sebagai pandangan mau tokoh muda kita mau apa, kalau kita kan pembelajaran dari pilkada ini kan kita harus bisa melihat pembelajaran politik karena ke depan senior itu kan tidak efektif, tidak efektif lagi, tidak kemungkinan. Saudara Mamit juga ada berkeinginan dengan adanya pemilu kada dari tahun ke tahun diinisiasi pemerintah. Jadi kita di situ harus melihat kedewasaan berpolitik. Makanya aku nih mulai berpolitik. Ya, berpolitik. Saudara Mamit itu tujuan berpolitik kan jelas. Ya. Untuk apa? Ya. Jadi dari sini kita harus memandang segi positif. Dari sekian hari kita menjadi bahan evaluasi, termasuk di campaign. Karena masyarakat sekarang kita tuh udah mulai cerdas. Mereka memilih terkadang tanpa kita paksa mereka memakai hati nurani. Tergantung lagi kandidat yang bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih calon pemimpin. Nah, kalau kita sebagai muda, karena kita pernah berorganisasi waktu kita mahasiswa, Ya betul. dan kita juga sebagian dari itu politik juga yuk suatu di Kerawanggayu. Kita datangi ke rumah-rumah, kita datangi istilahnya senior minta arahan. Dulu kan gitu kita di Medan, Ya. kearahan, bimbingan seperti apa. Nah, itu kan bagian dari politik. Sebetulnya kita udah mulai berpolitik dari hal kecil Dan itu sehat. Ya, Ya, sehat. nah, waktu di Kerawanggayu itu sehat, Sehat. berpolitik secara sehat, dan kita mendatangi setiap wilayah-wilayah mahasiswa yang bisa diyakinkan untuk kita bisa menjadi ketua Kerawanggayu atau menjadi pengurus Kerawanggayu. Begitu juga dengan pilkada yang kita 2024 ini. Kita harus mengambil segi positif. Segi positif dalam arti kita sebagai pemuda atau generasi. Kita bisa dibilang generasi. Yang kita harapkan dari senior itu ada regenerasi dia, men. Regenerasi harus dibina. Karena
kita kan namanya pun makhluk Tuhan, tidak tahu. Makhluk bernyawa yang kita hanya bisa berdoa Ya. dan bisa bercita-cita. Ya betul. Keputusan itu kan Tuhan, Ya. istilahnya yang bisa menentukan. Salah satunya seperti itu. Kalau kita di pemuda itu, kita harus punya cita-cita. Kalau kita menengok di televisi sekarang, contoh tokoh-tokoh muda itu berani tampil untuk memimpin, dan sedikit banyaknya itu bupati, wali kota itu muda-muda semua, agresif, fresh. Jadi program-program itu bisa diakomodir, dan istilahnya bisa kita mengambil bagian dari daerah untuk kita yang di Galuas ini sebagai tokoh muda. Makanya kita sekarang kalau pemilu 2024 ini sebagai pemuda kita harus mengambil segi positifnya. Ada sebagian kita tengok di media sosial, di medsos yang ini itu bagian dari itulah politik. Itulah kebebasan berekspresi tanpa, di situ kan ada aturan-aturan ada. Harus kita memiliki ketentuan, koridor. Kata orang-orang apa itu kan koridor. Tanpa istilah kita melanggar UU ITE, jangan net. Tuyus, memfitnah, menyebarkan hoax, itu bisa kita kena UU ITE. Dan satu lagi, kalau kita lihat dari semua tokoh-tokoh yang di Galuas ini, kita harus selalu berterima kasih kepada mereka orang-orang tua kita yang berdedikasi dan selalu berniat tulus. Tanpa mereka kita tidak. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka kita saat ini. bukan seperti saat ini. Nah, kemenangan itu sudah merupakan betul-betul dari moyang itu nih. Tanpa mereka kita nggak tahu. Oh ini rupanya suatu. Tapi bupati yang terdahulu terima kasih. Kasih. Intinya bagaimanapun orang bilang bapak yang dulu sudah memerintah. Ya. Karena kan semua itu kan kita punya fase. Dulu waktu kita fase kita masih kekanak-kanakan. Dulu sering kita bersendagurau di Bali Musara. Yang dulu sendagurau kita di halaman pendopo, bermain bola, bermain kelereng, Bentor pena tadi. bentor, yun, patok lili. Dulu kita sering itu keanekaragaman. Dan itu istilahnya dulu kita belum kenal istilahnya apa itu hoax, apa itu black campaign, itu kita nggak tahu. Tuh, itu. Dengan seiring kemajuan zaman, si Mamet pun bilang nggak ada. Nanti yang penyebar hoax itu yang kita sebagai bahan apa yang mudah-mudahan ini, men. Jadi ke depan kita harapkan ya politik Galuas ini semakin cerdas, semakin sehat. Karena politik itu kan bagian dari pesta rakyat, demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Kan itu. Yang ini loh. Berarti kan ini kan kita punya 3 calon. Ya. Jadi itulah pandangan pemuda kita saat ini. Calon pertama itu akan mengusungkan yang namanya pertanian. Salah satu program unggulan. Ya, Galuas itu program sangat unggulan karena di Galuas nih banyaknya cerita kemanapun kita pergi di Galuas, umumnya seluruhnya pengusaha, pegawai negeri, pemuda, semuanya pasti berkebun, ingin kembali akhirnya berkebun. Intinya berkebun. Nah, kalau di Galuas, kalau kita bangun di investasi mall di sini, itu perasaan saya itu masih jangka lama. Lama masih. Jadi contoh Jangka panjang masih itu. contoh pabrik parfum. Ya, itu masih parfum. lama, ya. Karet-karet. Itu masih jangka panjang baru. Jadi kita lebih kepada tanaman yang usia 3 tahunan. 3 tahunan. Konsumtif. Ya, Ini, men. Ada pemetaan wilayah-wilayah yang bisa istilahnya yang bisa menghasilkan tanaman itu, yang bisa menghasilkan kualitas unggulan. Contoh kalau nilam Terangon, Ya, di daerah Pining, ya, kakao di mana gitu. Karena kan cabai. karena kita kayak gini, men. Gak mungkin saudara Mamet, Yus, saudara Udin, atau yang lain kita pernah.
kita pernah punya teman, kita tanya umpamanya dari contoh daerah rantau, kan rata-rata rantau Prapat, Labuan Batu, punya teman kita semua Iya, betul. di sana. Jadi kita tanya, bro, dia bertanya ke kita, men. Dulu pernah kan, kalau Ya. sering kita sambil habis waktu kita senggang-senggang teman-teman bergurau-gurau sambil main futsal, main badminton, Iya, betul. kita kalau di Game tuh hasil buminya apa? Jadi kita mau bilang ini, mereka udah jelas hasil bumi mereka apa? Sawit. Sawit. Wah itu sepanjang mata memandang, Yus. Sepanjang mata memandang itu Ya. sawit, Sawit. sawit semua. Kalau kita bilang itulah hasil bumi ya, yang mereka unggulkan. Kalau kita dalam hati kita nggak bisa ngomong ya, apa sih lo? Bagus hijau. Ini. Jadi harapan dari pemuda itu berarti menggalakkan pertanian ya. Kalau salah satunya tuh Bang, dia kalau kita dari pemuda itu dalam apanya kan kita menggalakkan pertanian bagian dari bisa mesejahterakan masyarakat juga, Bang. Tanpa kita memandang istilahnya itu apakah komoditi unggulan itu Dan politik itu ini aman-aman aja, terkendali, ya masyarakat tidak termakan hoak, bukan Iya. memilah berita mana yang betul mana yang salah. Kalau memang pun ada berita yang tidak benar ya jangan disebarluaskan lagi, cukup sampai di dia saja supaya suasana tidak memanas. ya Karena gara-gara berita yang tidak betul ini api yang kecil dibesar-besarkan. besarkan kan bahaya juga nih. Ya mudah-mudahan untuk pemilu kali ini lebih baik lah, mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik. ya Best of the best. best of ya. the best. Kalau berarti sebenarnya semuanya best lah. Best. Ya, semua best. ya. Kalau itu Den kan kalau kita dibilang itu putra terbaik dari luas. Iya. Putra terbaik dari luas yang mereka itu berjiwa besar, Mau. mau. Ya, jadi siapapun yang terpilih nanti jangan pula terkucilkan yang kalah ya kan. Mari merangkul. Itu kan bagian dari demokrasi. Itu Demokrasi kan 2024. Kalau bagi saya ini kena istilahnya ini saya bawakan dengan bahasa datu saya. Nah, nanti tetap politik kita di besaraan orang tetangga sebab tetangga tahu dengan kita sakit. Hanya cinta murid cinta mati ni si begehan. ya Ya, 32 ni nang wayang nosok andi menurutku. Cara nosok no ya, juga ni masyarakat daerah sini tio salapi ya. Nah, ini cara ini ya kita berusaha nah bicara. bicara buru-buru berpikir. Buru berpikir. Saya berpikir bahaya. Ya. Udah harapannya punah nih. Jadi harapanku nanti tak beda pilihan hanya Siku mata. Siku mata, Ya, kesejahteraan, kesejahteraan. urung keluarga, urung anak, Ini pompe jarak, Yus. jarak, Jangan. tebu. Jangan adik ya. Biasanya ngopi duduk bareng, sekarang nggak lagi. Serokokan gitu. Rokokan. Ini karena isu anu nih. Kalau bahasa Medan itu istilahnya tipis. Tipis sekali kawan. Bro, tipis sekali bro. Tipis sekali bro. Kita gagal. Ini saya tanya. Kita lucak temi ngepong gede. Ya. Lebih semen kereng Lebih korang. kereng. Lutak baju kita kira-kira. Jadi kepada tokoh muda Gairos, gimana tanggapan isu di lapangan tentang pemilu kada ini? Pada saat ini yang di lapangan yang kita lihat bahwasanya sebenarnya tiga calon ini semuanya baik Ya. dan semuanya bagus, punya perencanaan, punya manajemen yang baik, punya tim-tim yang baik. Ya. Tapi yang kita sayangkan itu mengenai isu-isu yang sedang marak itu kan bahwasanya ada yang menjelekkan pihak sana. Ya. Bahwasanya ini kan isu gitu ya. Bahwasanya ada sosok pemimpin kita yang menjatuhkan ini. Ya. Walaupun itu benar, ini kan isu. Walaupun itu benar, seharusnya itu tidak boleh. Bukan hal itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena semua orang itu kan punya salah. Dan tidak boleh kita juga menyatakan bahwasanya orang yang kalah dan menang itu harus punya konsekuensi.
harus kita yang menentukan jalan hidupnya. Sedangkan masyarakat itu kan kita itu kan tujuannya melayani masyarakat. Iya. Bukan Lapor, musuh, ya. bukan Ya. musuh masyarakat. Nah, jadi walaupun pada saat ini kita beda pilihan, tujuan kita adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat yang beda pilihan dengan saya itu sejahteranya sama dengan pilihannya dengan saya. Iya, ini ya, Pak. Karena itu yang terbaik. Itulah tujuannya. Nah, tujuannya itu. Tujuan dari demokrasi adalah menyamaratakan semua masyarakat. Tidak ada yang walaupun beda pilihan, walaupun beda pilihan. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pemirsa seputar gaya luas, demikianlah untuk sementara bincang-bincang dengan tokoh muda gaya luas sebagai perwakilan pemilih cerdas Pilkada Gaya Luas. Nantikan episode selanjutnya. Saya Arjuna Sayuda, reporter seputar gaya luas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi